Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya. Pada kali ini saya ingin membahas sedikit terkait dengan pemilihan pelarut yang kita gunakan dalam proses ekstraksi. Nah, dalam proses pemilihan ekstraksi ini kita juga harus menentukan pelarut mana sih yang bisanya kita gunakan. Jadi tidak hanya sekedar memilih air ataupun etanol ya teman-teman. Nah, meskipun secara umum pelarut yang paling banyak digunakan adalah air dan etanol. Nah, ada beberapa faktor yang bisa kita pertimbangkan untuk memilih beberapa larut mana yang larut kita yang kiranya sesuai seperti itu. Yang pertama adalah selektivitas. Jadi kenapa selektivitas yang utama dalam hal ini jika prosesnya kita hanya sebatas untuk pengujian ya teman-teman, bukan bagian untuk produksi obat bahan alam, itu merupakan karena pelarut yang selektif itu bisa menyari atau menarik senyawa-senyawa kimia, senyawa aktif dari tanaman itu lebih tinggi. Nah, sehingga nanti yang kita dapatkan, ekstrak yang kita dapatkan, senyawa aktif yang kita dapatkan lebih banyak dibandingkan senyawa yang tidak selektif. Nah, kedua ada toksisitas. Nah, toksisitas ini terkait dengan jika kita menggunakan produknya dan prosesnya. Jika kita menggunakan misalnya etanol, itu kan kita kenal suatu senyawa pelarut yang toksik dan mudah terbakar seperti itu. Sedangkan untuk air maupun etanol itu lebih kita bisa minimkan efek dari toksiknya seperti itu. Jadi baik dari segi penggunaan dalam proses ekstraksinya maupun dari proses produk akhir yang kita gunakan atau ekstraknya itu lebih aman. Dan ada faktor ekonomi, ya kita tidak memungkiri bahwa dalam proses ekstraksi kita membutuhkan banyak larut ya teman-teman. Bukan hanya biasanya tidak hanya sebatas 1 atau 2 liter, yang kita bisa menggunakan banyak liter gitu. Jadi dari segi ekonomi juga kita harus pertimbangkan. Kemudian ada faktor inert. Nah, untuk inert ini berarti kita memilih pelarut mana yang tidak merusak senyawa dan tidak bereaksi dengan senyawa yang ada dalam tanaman. Nah, jika kita menggunakan pelarut yang inert, maka kita bisa meminimalisir senyawa-senyawa yang ada itu tidak rusak seperti itu. Kemudian ada perolehan kembali. Nah, untuk perolehan kembali itu biasanya terkait dari proses setelah kita ekstraksi teman-teman. Nah, kan pada pembahasan video-video sebelumnya kita membahas terkait dengan proses penguapan atau rotavapor dari hasil ekstrak maserasi. Nah, dengan proses rotavapor atau penguapan itu, maka kita bisa memilih mana sih pelarut mana yang lebih mudah untuk diuapkan seperti itu. Jadi kan kita dari segi waktu lebih cepat mendapatkan ekstrak kentalnya, kemudian pemisahan larutnya juga semakin cepat dan mudah untuk dipisahkan antara keduanya. Jadi nanti yang kita harapkan nanti ekstrak yang kita dapatkan hanya full ekstrak tanpa adanya pelarut seperti itu. Kemudian ada untuk penetrasi itu terkait dengan viskositas, kemudian ada titik didih. Titik didih ini terkait dengan proses degradasi oleh panas, khususnya pada proses penguapan pelarut ya teman-teman. Terkait dengan proses selektivitas pelarut, itu ada beberapa bagian yang kita bisa pertimbangkan ya teman-teman. Nah, misalnya untuk pertama kita bisa mempertimbangkan pelarut mana atau golongan senyawa pada bagian tanaman yang melarut pada beberapa larut seperti itu. Jadi kita bisa produksi beberapa literatur, misalnya beberapa penelitian atau apa dari tanaman yang kita ingin teliti itu dia cocoknya pada pelarut apa seperti itu. Dari kita bisa melihat dari persen rendemen dari masing-masing hasil ekstraksi dari pelarut yang berbeda-beda. Misalnya kita bandingkan dari air, etanol 70%, 90% dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat persen rendemennya, kita bandingkan mana sih pelarut yang memiliki rendemen yang lebih tinggi ya, lebih besar. Kita mungkin mengenal istilah yang namanya like dissolve like teman-teman, atau biasanya pelarut senyawa-senyawa polar itu mudah larut pada pelarut polar, sedangkan senyawa non polar mudah larut pada pelarut non polar. Jadi senyawa polar
ke pelarut polar, dan senyawa non-polar ke pelarut non-polar. Ada beberapa contoh yang biasanya senyawa atau pelarut-pelarut yang kita kenal sebagai pelarut polar dan non-polar, yaitu misalnya untuk polar itu ada air, etanol, dan etanol, dan untuk pelarut non-polar contohnya adalah N-heksana. Nah, biasanya ada sedikit gambaran ya teman-teman. Terus senyawa polar itu biasanya memiliki banyak gugus OH. Misalnya kan air kan H2O, kemudian etanol ada gugus OH-nya seperti itu. Jadi biasanya senyawa-senyawa yang strukturnya memiliki gugus OH itu biasanya bersifat polar seperti itu. Nah, untuk kita bisa melihat mana sih indeks polaritasnya atau indeks masing-masing senyawa mana sih yang polar dan non-polar, itu kita bisa mencari beberapa dari literatur ya teman-teman. Misalnya ada beberapa data atau mungkin tabel yang mencantumkan masing-masing indeks polaritas dari senyawanya. Kita bisa melihat bahwa senyawa yang memiliki indeks polaritas yang tinggi itu biasanya bersifat polar, sedangkan yang memiliki indeks polaritas yang rendah itu biasanya non-polar. Nah, untuk senyawa-senyawa yang bersifat non-polar itu biasanya berupa kayak alkana seperti itu ya teman-teman. Kemudian dengan senyawa-senyawa aromatik, toluena, benzen seperti itu biasanya bersifat non-polar. Dalam prosesnya mungkin kita sedikit menyinggung ya terkait dengan pelarut campuran, itu kita biasanya tidak hanya menggunakan satu jenis pelarut, mungkin dua jenis pelarut, khususnya pada kita melakukan fungsi kromatografi ya teman-teman. Biasanya di sana kita menggunakan pelarut campuran atau fase gerak campuran seperti itu. Jadi misalnya kita bisa menghitung polaritas campuran dari masing-masing pelarut yang kita gunakan seperti itu. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kan dalam proses ekstraksi kita mengharapkan bahwa yang kita dapatkan adalah hanya ekstrak ya teman-teman, tanpa adanya sisa atau residu dari pelarut yang kita gunakan. Kenapa? Jika kita fokus tujuannya yaitu adalah ekstrak yang akan kita gunakan atau kita aplikasikan pada tubuh manusia, maka kita tentunya sangat menghindari adanya senyawa yang dia itu memiliki sifat toksik atau beracun atau yang berefek buruk kepada manusia. Banyak regulasi yang mengatur tentang persyaratan terkait batas residu atau batas sisa dari pelarut yang kita gunakan pada proses ekstraksi. Nah, untuk pelarut ekstraksi yang paling biasanya digunakan itu adalah air dan etanol. Seperti setelah saya jelaskan sebelumnya, untuk pelarut lainnya itu biasanya harus ada proses penelitian lebih lanjut dan melalui kajian tertentu ya teman-teman. Jadi tidak hanya langsung menggunakan ya, harus ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Untuk batas-batas pelarut, sisa pelarut atau residu pelarut itu sudah dijelaskan dari beberapa regulasi. Itu misalnya untuk etanol itu batas maksimum dari produk akhir yaitu sebesar 1% atau 10.000 ppm, dan untuk metanol itu 0,3% atau 3.000 ppm. Untuk N-heksan itu 0,029% atau 290 ppm, dan etil asetat adalah 0,5% atau 5.000 ppm. Berikut merupakan sedikit rangkuman dari beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pelarut. Nah, untuk air itu memang dia memiliki kualitas yang tinggi dibandingkan dengan etanol. Selain itu juga dia murah ya teman-teman. Tapi jika kita menggunakan ekstraksi, kalau bisa jangan menggunakan air keran ya, harus menggunakan minimal aquades lah seperti itu. Kemudian dia juga tidak beracun dan tidak mudah terbakar. Dan itu juga, namun untuk kekurangannya dia itu dengan menggunakan air itu rentang adanya proses pertumbuhan bakteri dan jamur. Ya, kita mengetahui bahwa untuk air atau merupakan media yang sangat bagus untuk pertumbuhan mikroba. Jadi kita pada proses ekstraksi kita harus menjamin bahwa air yang kita gunakan atau prosesnya itu terhindar dari kontaminan. Kemudian air juga bisa menyebabkan adanya hidrolisis pada beberapa
senyawa seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting tantangannya adalah kita mengetahui bahwa titik didih air adalah tinggi ya, kurang lebih 100 derajat Celcius. Maka jika kita menggunakan air dalam proses ekstraksi dan kita harapkan adalah ekstrak kental atau ekstraknya saja, maka untuk proses pendidikannya itu sangat sulit ya teman-teman. Soalnya kita harus mendidihkan air hingga lebih dari 100 derajat Celcius agar ia bisa menguap, hanya meninggalkan senyawa dari tanaman herbal, tanaman obat. Dan kita telah mengetahui bahwa jika kita menggunakan suhu penguapan atau suhu panas tinggi, itu rentan adanya kerusakan dari senyawa efek aktif dari tanamannya. Jadi pertimbangan utamanya adalah karena titik didihnya air yang tinggi, maka kita harus menjamin bahwa proses penguapannya itu tidak merusak senyawa aktifnya. Artinya ada etanol ya teman-teman. Etanol sendiri merupakan khususnya 70% itu banyak sekali digunakan dalam proses ekstraksi. Nah, untuk etanol ini memiliki kelebihan, contohnya seperti dapat bercampur dengan air dan melarutkan senyawa polar ya, dan dia lebih ruas lentangnya. Kemudian dia memiliki sifat pengawet atau yaitu tadi kita sebagai disinfektan atau mungkin antimikroba seperti itu. Kemudian juga tidak beracun pada konsentrasi rendah dan dapat digunakan dalam proses ekstraksi dingin atau tanpa menggunakan panas. Nah, untuk kekurangannya, untuk etanol ini kurang bisa untuk melarutkan senyawa non polar. Kemudian dia juga memiliki sifat yang mudah terbakar dan menguap, kurang selektif juga. Adapun untuk etil asetat itu kelebihannya untuk asitosasnya juga rendah, kemudian juga dia dapat bercampur dengan beberapa pelarut lainnya seperti itu. Nah, ataupun kekurangannya yaitu tadi karena dia memiliki sifat yang hampir semipolar, jadi dia berada di tengah-tengah ya. Dia tidak bisa menjangkau semua senyawa yang non polar maupun yang polar seperti itu. Dia juga mudah menguap dan tidak mudah bercampur dengan air. Selanjutnya ada N-heksan. N-heksan itu merupakan pelarut yang non polar. Jadi dia lebih mudah untuk mengikat senyawa yang memiliki gugus non polar seperti terpen, steroid, lemak, lilin. Nah, seperti itu. Adapun kekurangannya, dia susah bercampur dengan air sekaligus dia bisa melarutkan pigmen-pigmen tumbuhan. Contohnya klorofil dan karotenoid. Adapun metanol itu sebenarnya hampir mirip dengan etanol ya teman-teman. Cuma dari segi keamanannya dia lebih berbahaya dibandingkan dengan etanol. Sekali itu dia juga mudah menguap dan terbakar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saya terkait dengan pertimbangan-pertimbangan dalam memilih berbagai pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi. Jadi mungkin sebelum teman-teman mulai melakukan proses ekstraksi, lebih baik kita melakukan studi literatur ya teman-teman. Lihat beberapa penelitian sebelumnya di tanaman yang kita gunakan itu mana saja sih yang dia memiliki proses rendamen yang lebih tinggi, sehingga nanti hasil ekstrak yang kita dapatkan juga lebih tinggi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.